Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Yang saya hormati Ibu dan Bapak dosen penguji ujian kinerja. Perkenalkan, nama saya Bayu Cipta Nugraha SPD. Saya mengajar di SDN Sukamenak Indah 1 sebagai guru kelas 5 sekaligus sebagai mahasiswa PPG guru tertentu tahap 1 tahun 2025 di LPPK Universitas Trunojoyo Madura dengan nomor induk mahasiswa 2406611025556. Berikut saya sertakan kartu identitas sebagai tanda bukti keabsahan data diri saya. Hari ini, Rabu 23 Juli tahun 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka ujian kinerja di SDN Sukamenak Indah 1 dengan materi sifat-sifat cahaya. Sekian perkenalan dari saya, terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Kita cek dulu semangatnya. Semangat pagi. Hari ini siapa yang tidak ke sekolah? Sama Saukia. Mereka berdua, orang tuanya udah izin juga sama bapak, katanya lagi sakit. Kita doakan, kalau ada teman kita yang lagi sakit, kita doakan semoga teman kita semua, teman kalian semua bisa lekas sembuh. Ya, halo. Hai. Anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, silakan dipimpin doa terlebih dahulu oleh ketua kelas. Silakan Indra untuk memimpin doa. Mohon perhatian. Semuanya udah berdoa. Tahu nggak kenapa kita kalau mau memulai sesuatu itu, memulai aktivitas itu harus berdoa dulu? Kayak kenapa? Bilkis? Iya, pintar. Tepuk tangan buat Bilkis. Jawabannya adalah agar kegiatan yang akan kita laksanakan itu dapat diberikan kelancaran dan juga kesuksesan. Oleh siapa? Ayo. Oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat kita sedang berdoa harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Coba tadi Bapak lihat ada yang main ini, main itu. Bapak lihat masih ada yang seperti itu. Siap gak kalau kedepannya saat berdoa fokus berdoa? Siap? Anak-anak, sekarang Bapak ingin kita semua sama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Semuanya dimohon berdiri. Barusan kita semua baru saja menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Manfaatnya itu adalah supaya di jiwa kita itu tertanam apa? Jiwa-jiwa apa? Nasionalis. Betapa pentingnya, betapa gagahnya para pejuang zaman dulu untuk apa? Memerdekakan negara tercinta ini, yaitu negara Indonesia. Nah, kita sebagai generasi penerus bangsa
sudah seharusnya sepatutnya kita juga melanjutkan perjuangannya para pahlawan. Nah, makanya setiap memulai pembelajaran kita semua biasa menyanyikan lagu nasional. Nah, seperti itu ya. Oke, anak-anak bisa lihat di depan kalian. Ini Bapak sudah siapkan ada 4 gambar emoticon. Nah, ini Bapak pengen tahu nih sebelum kita mulai pembelajaran, perasaan kalian, emosional kalian itu hari ini seperti apa ya? Bapak pengen tahu. Siapa yang emotnya seperti ini? Suasana hatinya. Iya, yang bahagia sumringah siapa? Iya, banyak ya. Yang sedih? Sedih, ada nggak yang sedang sedih? Oh, nggak ada. Yang sedang marah? Yang sedang marah, Indra ya. Indra kenapa sedang marah? Karena sekolah pagi. Kayaknya sekolahnya jam berapa? Kayaknya siang. Iya. Indra, kita itu sekolahnya ada 2 waktu ya, ada waktu pagi dan ada waktu siang. Waktu pagi itu nggak apa-apa, bagus loh, karena supaya kita terbiasa untuk bangun pagi dan kita bisa menghirup udara pagi hari di luar sana ya. Saat mau ke sekolah kita menghirup udara segar ya. Oke, jadi tidak boleh marah lagi ya kalau mau berangkat ke sekolah, supaya belajarnya di kelas itu bisa fokus dan konsentrasi. Nah, anak-anak, Bapak pengen melatih konsentrasi kalian dengan 2 permainan. Yang pertama permainan tepuk-tepukan, yang kedua berhitung ganjil genap. Coba kita mulai dulu permainan tepuk-tepukan. Bapak punya tepuk Coca-Cola. Udah tahu? Oke, coba ya. Tepuk Coca-Cola. 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 Jus. Bisa? Oke. Permainan yang kedua. Nah, ini levelnya lebih sulit lagi ya. Kalian benar-benar harus konsentrasi. Oke. Aturannya kalau misalkan Bapak udah tunjuk, dimulai dari sultan misalkan angka 1. Nah, kalau misalkan angka 2, angka genap, itu kalian harus sebutkan nama dan seterusnya. Siap? Oke, kita coba ya. Dari sultan. Oke, bagus. Bagus. Gagal ya, berarti tangan buat semua. Nah, anak-anak, pada kesempatan ini Bapak akan menyampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan pada hari ini. Ya, yang pertama yaitu peserta didik mampu menjelaskan sifat-sifat cahaya. Lalu kedua, peserta didik mampu menyusun dan mempresentasikan laporan koreksi eksplorasi sifat-sifat cahaya. Yang ketiga, peserta didik mampu merefleksikan proses pembelajaran dan kerja kelompok yang dilakukan. Ya, jadi ini ada 3 tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan. Oke, anak-anak, sekarang Bapak mau tanya. Pembelajaran waktu kemarin ya, materi pas kemarin kita belajar tentang cahaya. Bapak mau mengulas sedikit ya tentang materi cahayanya. Ada berapa sifat-sifat cahaya itu? 1. Cahaya bisa menembus. Oke. Cahaya bisa melambat lurus. Jadi saya bisa diuraikan. Ayo siapa lagi? Indra. Oke, saya dapat menembus benda bening ya. Nah, betul ya anak-anak. Berarti kalian masih mengingat. Nah, sekarang Bapak mau kasih pertanyaan
pertanyaan ya sama kalian, mengapa kita bisa melihat bayangan kita di sini? Karena pantulan cahaya pintar-pintar. Lalu mengapa sendok tampak bengkok jika dimasukkan ke dalam air? Ayo kenapa? Biasa. Pintar banget karena jawabannya cahaya dapat dibiaskan sehingga akan kelihatan jadi berubah. Yang asalnya lurus kalau dimasukkan ke dalam air karena dibiaskan jadi bengkok. Anak-anak, di kegiatan kali ini Bapak ingin menantang kalian untuk menjadi seorang detektif. Wih, luar biasa ya, menjadi seorang detektif. Detektif apa? Detektif cahaya. Kalian akan melaksanakan praktek menguji coba setiap contoh dan jenis sifat-sifat cahaya. Alat dan bahannya coba Bapak tanya udah disiapkan belum? Sudah ya? Oke. Nah, sebelum kita lanjut, nih kita lihat penjelasannya dulu ya dari pertanyaan yang tadi Bapak tanyakan kepada kalian. Kok bisa ya sendok di gelas itu bisa terlihat bengkok dari luar? Padahal lurus kalau dari dalam mah aslinya mah lurus gitu. Coba penjelasannya kayak gimana? Ada yang tahu? Coba lihat. Ya. Yaitu? Ya, lalu? Ya, jadi dalam pembiasan cahaya ini ya, yang berubah itu hanya penglihatan kitanya aja. Aslinya mah si sendoknya itu atau benda yang dimasukkan itu tetap ya, tapi gara-gara kecepatan cahaya ya melewati dua medium yang berbeda, maka penglihatan kita jadi akan kelihatan berubah jadi bengkok sendok. Lalu kenapa kita sering melihat bayangan sendiri? Ayo, kenapa jawabannya? Ya. Iya, pintar ya. Tepuk tangan dulu buat semuanya. Nah, jadi kenapa kita sering melihat cahaya? Jawabannya karena cahaya itu tidak dapat menembus benda padat atau benda yang pekat, sehingga cahaya hanya dapat apa? Hanya dapat membentuk area gelap di belakang kita yang kita kenal sebagai daya yang itu. Kayak sekarang juga ada ya cahayanya tuh. Ya, ada ya? Ada kan? Oke. Nah, lalu kemudian apa arti cahaya? Apa cahaya itu? Coba, Alka, cahaya itu apa? Ya, tepuk tangan buat Alka. Cahaya itu adalah suatu bentuk energi yang dapat dilihat oleh mata manusia. Cahaya termasuk dalam gelombang elektromagnetik dan bergerak sangat cepat. Saking cepatnya itu sampai 300.000 km per detik di ruang hampa. Sangat cepat berlihat, sangat cepat banget. Sehingga kita saat melihat ke sini langsung bisa lihat, melihat ke sini langsung bisa lihat. Itu karena saking cepatnya. Dan tahu nggak yang bisa melihat itu apa? Alat indera kita, alat indera manusia yang bisa melihat itu apa? Mata. Nah, dari sini
Bapak mau mengajarkan sama kalian, mau mengingatkan juga bahwa kita itu harus pandai apa? Ayo. Pandai apa? Pandai bersyukur. Kenapa? Coba kita bayangkan kalau kita sama Allah nggak dikasih makan, gimana coba kita hidup tanpa makan? Meskipun saudara-saudara kita ada ya diberikan keistimewaan oleh Allah atau kekurangan juga dari penglihatannya, ya. Tapi kita yang diberikan kesempurnaan oleh Allah, kita harus lebih pandai bersyukur. Berarti bukti kalau kita bersyukur adalah harus apa? Harus menjaga kesehatan mata. Dengan cara apa? Dengan cara banyak mengkonsumsi makanan yang bisa bikin mata kita sehat. Apa? Lalu apa lagi? Dan sayuran yang lainnya juga itu sebetulnya bagus untuk kesehatan mata kita. Ya. Dan jangan sampai mata kita dirusak oleh apa? Ayo, dirusaknya oleh penggunaan handphone yang waktunya itu nggak ada batasnya. Kalian kalau main HP 10 jam seharian kalian main HP jadi sampai mata kalian merah. Nah itu Nah, main HP boleh tapi gunakan untuk yang baik. Kayak mengerjakan tugas boleh dibantu oleh handphone, pemanfaatan teknologi ya. Tapi jangan terlalu lama, cukup 1 jam saja. Dan jangan terlalu dekat jika kita seperti ini, jangan terlalu dekat. Baik anak-anak, apakah sekarang kalian sudah siap untuk menjadi seorang detektif? Kalian sudah duduk berkelompok dan alat bahannya juga udah kalian bawa dari rumah masing-masing, udah disiapkan. Sekarang Bapak akan membagikan LKPD-nya. Di situ kalian bisa baca petunjuknya ya dan diskusikan, amati, praktekkan, lalu kalian tuliskan hasil prakteknya sesuai dengan pertanyaan yang ada di LKPD. Apakah bisa dipahami? Bisa dipahami? Ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, tidak ada ya. Bapak berikan waktu selama 30 menit untuk prakteknya dan menuliskan ke dalam laporan hasil pengamatan. Sambil Bapak membagikan LKPD, silakan siapkan. Apanya itunya? Gak usah gitu aja. Ya silakan. Apa? Ya ini di sini. Waktunya tinggal 5 menit lagi. Oke, anak-anak, silakan sekarang siap-siap untuk kelompok 1 presentasi ke depan, mempresentasikan hasil percobaan ke-1. Ya, yang lain boleh menyimak. Ya. Silakan. Ya, boleh. Silakan maju ke depan untuk kelompok 1. Tuh, ditutupkan dulu. Bawa alat dan bahannya sesuai dengan percobaannya. Berikan tepuk tangan dulu buat kelompok 1. Silakan buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
cahaya itu dari yang keenam benar adanya, ya. Dan kalian bisa melihatnya sendiri dengan praktek yang tadi sudah dilaksanakan. Anak-anak, sekarang Bapak akan memberikan soal evaluasi dari materi yang kali ini sudah kita pelajari. Bapak sudah mengembalikan waktu pertemuan kemarin, masih ada barcode-nya? Ya, sudah. Oke, karena hari ini kalian akan mengerjakan soalnya melalui puisi paper note. Jadi, Bapak akan halo? Hai. Mohon perhatian. Yo. Oke, sekali lagi kalau kalian masih main-main, masih bercanda, nanti akan Bapak kasih hukuman. Siap? Oke, kita lanjut ya. Bapak akan menggunakan puisi paper note sebagai bentuk evaluasi materi hari ini. Jadi nanti soalnya nanti akan kelihatan di depan dan nanti kalian tinggal mengangkat saya jawabannya sesuai dengan kode atau barcode yang kalian miliki masing-masing. Oke, Bapak minta waktu sebentar ya untuk menyiapkan terlebih dahulu. Nah, siap ya anak-anak, siap? Yo. Baik. Kita sebentar lagi akan masuk ke soalnya. Ya, ini lagi loading dulu. Oke, sekarang kita akan masuk ke soalnya, ya. Nah, oke, siap. Silakan kalian baca lalu jawab. Kalau udah angkat ke atas. Dan Bapak akan memindai jawaban kalian di dalam itu. Oke, siap. Mulai. Udah ya? Jawabannya udah? Wih, langsung dijawab, hebat. Nah, Bapak pindai dulu nih satu-satu ya. Oke, kalau pindai dulu satu-satu. Nah, iya. Oke. Yang mana yang belum? Ini. Nah, dua ya. Nah, wis, ada 17 yang betul dan dua yang salah. Kita lanjut ya. Kita lanjut. Silakan nomor 2. Ayo anak-anak, satu lagi. Soal terakhir. Ayo, ayo. Siapa? Siapa yang menentukan? Ini yang betul. Ayo. Oke, oke, oke. Sekarang kita Oke, siapa ya? Oke. Ayo. Soal terakhir, guys. Soal terakhir. Iya. P4. Apa dia, Tis? 4 dengan 4. Diam. Sama dengan kali. Mana dengan? Belum. Ah, siap. Mana tuh, Om? 17 banget yang betul. Kisah. Kita akhiri kuisnya ya. 14 tuh. Oke, lihat anak-anak hasilnya ya. Ini adalah hasil dari latihannya. Yang nomor 1, poin paling terbesar itu adalah 9, 4, dan 14. Tepuk tangan buat yang nomor 9.
9, 4, dan 14. Yang kedua itu ada 12 yang nomor 12, 8, dan 5. Itu kedua. Tepuk tangan. Ketiga, poin ketiga itu ada 3.600, 20 nomor 21, 20, 18, 16, 1. Tepuk tangan. Baik. Anak-anak, halo. Hai. Tepuk 1. Tepuk 2. Ya, Rehan, tadi duduk. Oke, anak-anak, Bapak mau tanya sekarang. Hari ini kita sudah belajar apa aja? Sifat-sifat cahaya. Ada berapa sifat-sifat cahaya itu? Ada 6. Sebutin. Ke Indra 1. Cahaya dapat diuraikan. 2. Cahaya dapat dibiaskan. Cahaya dapat lurus. Dapat menembus benda bening. Dapat dipantulkan. Ada lagi? Dapat dibiaskan. Tepuk tangan dulu buat semuanya. Anak-anak, halo. Semangat pagi. Pagi, semangat pagi. Tepuk 1. Oke, anak-anak, bagaimana perasaan kalian setelah belajar hari ini? Seru? Seru tidak? Ya, anak-anak tahu nggak? Di pertemuan selanjutnya kalian akan Bapak beri challenge lagi, beri tantangan lagi untuk menjadi detektif. Ada yang tahu nggak detektif apa? Legend. Apa? Detektif bunyi. Ya, silakan persiapan dari sekarang. Nanti di pertemuan selanjutnya kalian akan menjadi detektif bunyi dan itu bakal lebih seru lagi. Oke, kalau gitu karena waktunya sudah habis ya, kesimpulannya adalah mata kita itu bisa melihat karena cahaya. Cahaya memiliki 6 sifat ya yang tadi sudah kalian praktekkan masing-masingnya. Dan satu lagi, kita harus bisa menjaga kesehatan mata. Apalagi ada satu lagi kesimpulannya, selain menjaga kesehatan mata harus apa? Harus bersyukur. Tepuk tangan buat semuanya. Baik, kalau gitu silakan berkemas untuk pulang. Dan Indra sebagai ketua kelas silakan pimpin doa sebelum pulang. Tunggu dulu, ini apa? Beres-beres dulu ya. Beres-beres dulu. Nanti silakan pimpin doa. Anak-anak, tolong sebelum pulang diperhatikan dulu di samping kiri kanannya, di kolong mejanya apakah ada sampah atau tidak. Kalau ada, silakan ambil sampahnya dan nanti dibuang ke